Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saya dengar-dengar dari teman-teman, dari penggemar saya yang setiap hari menyaksikan saya, walaupun mereka itu komentarnya ada yang mendukung, hebat, lanjut Pak Eko. Ada juga yang, siapa kamu Pak Eko? Ada juga yang mencaci maki, tapi saya salut. Dan ada yang mengirim video terhadap saya tentang Baik datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk... Sip, Beb. Itu pertanda Anda mengakui kalau Anda itu bukanlah asli dari Nusantara atau bukan asli Indonesia ya. Baik, sip, bagus. Lanjut, Beb. Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Pertanyaan saya itu, tahun berapa sih kakek Anda itu berjuang memberi semangat terhadap rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan? Memberi semangat, bukan berjuang ya. Lanjut, Beb. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, pada Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang. Wow, baginda Nabi Muhammad. hebat. Jadi Anda jangan berpikir, deh habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak jasanya ya, Beb ya, banyak sekali. Dan hebat ya, semua dihabib-habibkan. Dan lagu-lagu nasional semuanya Habib yang buat. Hebat Habib. Walaupun cerita Anda ini tanpa data dan bukti sejarah sama sekali. Karena posisi dari pahlawan nasional, posisi dari lagu-lagu nasional yang sampai saat ini dipakai, itu selalu tercatat siapa dan dari mana penciptanya. Biasanya itu, Beb ya, kalau pejuang atau yang ikut perang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat semacam penghargaan semacam ini ya, Beb ya. Ini, Beb. Lihat, Beb. Ini saya bacakan, Beb ya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini. Ada, nah. Mengingat Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang tanda penghargaan khusus untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Ini penghargaan kakek saya sebagai seorang pejuang tahun 1946 sampai tahun 1949. Kemudian, dan ini, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, memberikan pensiun Warakawuri. Oh, pensiun ini, Beb. Sorry, Beb. Pensiun, tentang pensiun kakek saya sebagai seorang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Itu selalu ada yang namanya surat-surat semacam ini, Beb ya. Nih, surat-suratnya nih. Jadi harus ada dokumen resmi untuk diakui sebagai pahlawan.
Kakek saya seorang pejuang, Beb. Jadi walaupun beliau seorang pejuang dan menyebut bahwasanya telah berjasa merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan bla 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 bla. Seperti ini, Beb, ya. Ini, Beb, ini. Bisa dibaca. Saya bacakan. Republik Indonesia. Surat tanda jasa pahlawan. Kami, Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, menganugerahkan tanda jasa pahlawan kepada titik-titik. Tidak perlu saya sebut namanya, Beb. Khawatir dihabibkan. Atas ini tulisannya apa sih ya? DJA SASJA jasa di dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara. Diberikan langsung Jakarta tanggal 10 November 1958. Tuh, yang tanda tangan, Beb, ya. Langsung dari Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia atau pahlawan nasional untuk dihabibkan itu perlu data, perlu dokumen, perlu bukti sejarah dan lain-lain. Terutama dokumen seperti ini, Beb, ya. Ini fotokopian. Kalau aslinya tidak perlu saya keluarkan. Lanjut, Beb. Catat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Pasti Habib lagi nih. Imam Bonjol. Habib. Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Iya, iya. Habaib dari kalangan bin Syahab. Sip. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyidina Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para zuriat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Terima kasih, Beb. Terima kasih Anda sudah memberi pencerahan terhadap kami, generasi muda yang tidak tahu sejarah, ya. Sehingga kami tahu sejarah bahwasanya Indonesia ini merdeka karena jasanya para Habib. Sip. Tapi saya khawatir video ini kata-katanya mulai menyasar-nyasar tanpa data, tanpa bukti sejarah. Saya khawatir kuping saya panas, mata saya panas juga. Akhirnya, aduh. Intinya, cerita Anda ini tidak berdasar dan tidak ada catatannya, tidak ada bukti sejarahnya. Sejarah yang Anda ceritakan ini mungkin kalau terjadi antara tahun 1511 sampai tahun 1942 tentu memerlukan catatan, data, dan bukti sejarah. Akan tetapi ketika cerita Anda ini sejarah antara tahun perjuangan antara tahun 1946 sampai 1950, tentu Anda membutuhkan saksi sejarah untuk menunjuk bahwasanya keluarga Anda atau kakek Anda itu memang seorang pejuang. Itu memerlukan data dan memerlukan saksi sejarah, baru cerita Anda bisa dikatakan valid. Begitu, Beb. Terima kasih pencerahannya.
Karena Anda, kami tahu siapa Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Padepokan yang Argopuro.